Pak, pinjam motor boleh nggak? Pak, pinjam motor, ha? Mas, ini motor siapa ini? Motor apa ini? Pinjam ya. Bu, Ami mana, Bu? Serius, Bu, Ami ada. Ayo, kameramen, tunggu, kamera ya. Ami. Lurus. Ah, hilang dia, kemana dia, ha? Dia masuk gang ke gang yang lain, masuk lagi ke perempatan, belok lagi ke kanan di situ. Kita ikutin dia sampai akhirnya. Mau kemana? Mau kemana? Lu ngaku mau kemana? Lu ngaku. Di situ kita langsung tangkap dia, kita langsung tanyain siapa yang selama ini menyuruh lu, siapa yang selama ini ya membayar lu untuk melakukan ini semuanya. Siapa yang bilang ngaku? Lu jangan sok ngaku nuduh gua. Aja lu. Lu ngaku gak lu? Lu mau gua? Lu siapanya? Lu siapa lu? Lu selama ini neror kan di rumahnya Mas Damar kan? Iya kan? Yang ngomong siapa yang ngomong? Yang ngomong siapa? Itu tadi, istrinya. Istrinya yang ngaku. Yang ngomong istrinya semuanya, Ngaku gak lu? Ngapain lu kabur juga? Lu mau gue laporin polisi nih? Orang yang pakai hitam-hitam itu awalnya ketakutan, dia panik di situ sampai akhirnya dia bilang. Oke, gua ngaku. Gua ada bukti semuanya kalau istrinya ngeliat lu loh. Tadi istrinya ngomong tadi depan kamera. Dan lu sekarang di ini ketangkap sama kamera lu. Apaan ini? Coba apaan gini? Ya makanya lu harus kerjasama sama kita. Oke, gua ngaku. Oke. Lu disuruh siapa? Gua disuruh Bu Ami. Jadi Bu Ami itu minta tolong sama Mbah Mijan untuk neror si Damar tersebut. Nah, gua salah satu yang neror tersebut. Tolong Bang, hapus Bang. Saya juga nggak mau. Sekarang di mana, Bu Ami? Bu Ami ada di rumah dukun. Di mana? Mbah Mijan. Di Jalan Sahabat nomor 3 RT 2. Jalan Sahabat. Ya, Jalan Sahabat. Ya jangan lu seenaknya. Apa Bang? Gua udah minta maaf Bang, gua udah jujur Bang. Itu rumah tangga orang, lu gila lu. Gua dibayar Bang, gua dibayar. Kehidupan gua Bang, gua juga butuh duit Bang. Awas lu sampai bohong lu. Iya. Awas sampai bohong. Ini Bang ya. Dari tempat orang yang pakaian hitam-hitam itu, gue balik lagi ke tempatnya klien kita Gina. Di tempat toko baju, gue menuju ke sana. Dan pas gue ketemu sama Gina, gue cerita semuanya di situ. Mas gimana, Mas? Udah ketangkep orangnya? Ami mana? Gak ada, Ami pergi. Gak ada. Oh pantes ini. Mbak gini Mbak ya, ini semua pelakunya adalah Ami. Jadi Ami ini sengaja pengen hancurkan rumah tangganya Mbak. Dia ada main sama suami Mbak. Apa, Mas? Iya, jadi Ami yang selama ini berusaha menghancurkan rumah tangga Mbak. Dia suka sama suaminya Mbak. Jadi gimana, Mas? Saya cari Ami. Iya, ini parahnya dia sekarang pakai jasa dukun ini. Dia pakai jasa dukun Mbak Marijan ini. Iya, dia untuk jadi iya ada kemungkinan suaminya Mbak diguna-guna ini, makanya dia nggak pulang-pulang. Orang itu udah ketangkep, Mas. Belum ketangkep ini orangnya. Mbak Marijannya masih sama Mbak Ami. Harus cari Ami, Mas. Makanya tadi di mana alamatnya Mbak Marijan tadi? Jalan Sahabat. Jalan Sahabat Cipulir ya? Dapat alamatnya, dapat tempatnya, kita menuju ke tempatnya Mbak Marijan. Yuk kita ke sana aja. Mana mobil? Langsung mobil ya. Ayo, Mas. Iya. Begitu kita sampai tempatnya Mbah Marijan, klien gue kaget di situ. Ini katanya tadi lurus, kata orang di sana lurus, mentok. Nah, itu nggak jauh sebelah kiri sana. Itu kan mobil mamanya Damar. Yang mana? Itu yang biru. Yang biru itu? Ah, yang bener, Mbak. Ya, itu mobil mamanya Damar. Loh, kok dia ada di sini? Loh, kok mobilnya ada di sini? Alamatnya. Enggak, katanya si orang yang baju hitam itu, yang hitam-hitam itu, katanya di sini cuma ada Ami sama si dukun itu, Marijan itu. Ini Mbak yakin nih, plat nomornya coba lihat. Iya, ini yang punya mamanya Damar. Hah? Yuk, langsung aja. Yuk. Itu nih Pak, rumahnya, yuk. Sampai akhirnya kita sampai di rumah itu. Ibu, Ami. Gina, kamu ngapain di sini, Gina? Justru aku yang harus nanya, Ibu ngapain di sini? Gina, udah Ami.
mereka ribut di situ. Ibunya juga nggak mau ngejelasin banyak. Dia cuma bilang dari dulu saya nggak suka sama kamu. Aduh. Udah ibu. Pergi dari sini, pergi. Yang habis pergi tuh, bawa teman-teman, bawa. Pas kita masuk ke dalam ternyata. Ibu jangan ibu. Dia punya kesempatan ketemu sama suaminya ibu. Ibu dia masih punya kesempatan untuk ketemu sama suaminya. Ami kamu nggak boleh ikut campur. Ini masalah keluarga. Apain kalian masuk mari saya? Astagfirullahaladzim. Bapak apain ini Pak? Istighfar Pak. Saya rawat, keluar kalian. Bapak yang keluar dari sini. Bapak yang keluar dari sini. Saya sedang merawat pasien saya, kalian keluar. Apa-apaan ini? Bapak apa-apaan ini? Bapak apain dia? Coba saya nanya. Saya merawatnya, dia sedang sakit. Merawat ini kadang-kadang nggak sadar gini sakit. Keluar kalian. Bapak yang keluar, Bapak keluar. Apa-apaan ini? Keluar sana, keluar. Atau saya, Bapak keluar. Keluar Bapak. Bangun, Mas. Gina, cukup Gina. Gina, cukup Gina. Kamu pergi. Cukup kamu pergi. Pergi, nggak tahu malu banget. Gina. Pergi. Nggak tahu malu. Ibu. Gina, cukup Gina. Nggak tahu malu. Gina. Gina. Cukup Ami. Cukup Gina. Gina. Kamu udah pantas Gina. Cukup Gina. Gina. Lu dasar cewek gak tahu malu kok bohong. Gina, kamu apa-apaan nih, Gina? Cukup, Gina! Gina! Damar! Mas bangun, Mas. Mas kamu kenapa? Mas sadar. Mas ini aku istri kamu, Mas. Bangun. Bagaimana ini? Mas ini aku, Mas. Mas. Bangun, Mas. Kamu kenapa? Kamu siapa? Aku ini istri kamu. Gina. Kau kemana aja, Mas, sama ini? Aku diguna-guna sama Ami. Kau kemana aja, Mas, sama ini? Aku diguna-guna sama Ami. Tapi Mas sekarang gak apa-apa kan? Mas sudah sadar? Iya. Kita mulai dari awal lagi ya. Iya. Aku janji tidak akan berulang lagi. Bagaimanapun juga orang tua ya kalau melihat anaknya udah mendapatkan pasangan, udah mendapatkan jodoh, udah menemukan belahan hatinya. Ya kalau dia niatnya nikah, suatu hal yang baik, ya tujuannya baik, kenapa tidak dinikahkan dengan ikhlas? Nikahkanlah mereka dengan ikhlas, nikahkanlah mereka dengan ya sesuai dengan agama. Insya Allah kalau niatnya baik, tujuannya baik dan hasilnya pun juga baik. Apa yang terjadi sama kita semuanya ini adalah buah dari perbuatan kita. Kalau kita menanamnya baik, menanam kebaikan, insya Allah hasilnya juga kebaikan. Tapi kalau kita menanam keburukan, maka hasilnya juga keburukan di sini. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan kita. Tapi mintalah sama Allah, ya mintalah sama Allah istikharah kalau emang itu yang terbaik buat kita. Berarti Allah akan berikan rezeki itu yang baik buat kita. Tapi kalau ternyata itu bukan yang terbaik menurut kita, berarti Allah tidak akan berikan itu buat diri kita. Ya semoga aja episode kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.